Sarapan adalah salah satu waktu makan yang digunakan penting untuk memulai hari dengan energi yang dimaksud cukup. Namun tanpa disadari, beberapa kebiasaan sarapan justru sanggup menyebabkan penumpukan lemak pada perut, menyebabkan perut buncit, serta mengganggu penampilan. Berikut kesalahan umum yang mana rutin diadakan pada waktu sarapan kemudian menyebabkan perut buncit dilansir dari Times of India, Rabu. Mengonsumsi makanan tinggi gula. Banyak orang memilih sarapan dengan makanan manis seperti sereal bergula, roti putih dengan selai, atau minuman manis. Meskipun memberikan energi instan, makanan juga minuman tinggi gula ini menyebabkan lonjakan gula darah yang tersebut cepat juga kemudian turun drastis, menciptakan Anda cepat lapar kembali. Konsumsi gula berlebih juga menggerakkan penumpukan lemak dalam area perut. Sebagai gantinya, pilih makanan yang digunakan rendah gula seperti oatmeal atau roti gandum dengan telur. Sarapan tinggi karbohidrat sederhana. Makanan yang mana kaya karbohidrat sederhana seperti nasi putih, mie, atau roti putih banyak dijadikan menu sarapan praktis. Namun jenis karbohidrat ini cepat diubah menjadi gula di tubuh juga menyebabkan peningkatan kadar insulin yang memicu penyimpanan lemak pada perut. Sebuah studi baru menemukan bahwa menggunakan alat kontrasepsi IUD hormonal mikroresis. Sebuah studi baru menemukan bahwa menggunakan alat kontrasepsi IUD hormonal memiliki resiko tumor ganas dada lebih tinggi. Tetapi para ahli menekankan bahwa resiko keseluruhannya tetap saja rendah. Penelitian terbaru yang mana diterbitkan di tempat jurnal medis JAMA menganalisis catatan kebugaran bertahun-tahun dari ribuan wanita Denmark berusia 15 hingga 49 tahun dengan pembagian antara mereka yang mana mulai menggunakan alat kontrasepsi di rahim yang mana mengurangi hormon levonorgestrel untuk pengendalian kelahiran dan juga mereka yang bukan menggunakan jenis kontrasepsi hormonal apapun. Di antara lebih lanjut dari 150.000 wanita, terdapat sekitar 1.600 diagnosis neoplasma susu baru secara keseluruhan. Namun terdapat resiko 40% lebih lanjut tinggi di area antara wanita yang digunakan menggunakan IUD, yakni sekitar 14 diagnosis tambahan untuk sekitar 10.000 wanita. Resiko yang disebutkan tidak ada meningkat seiring dengan lamanya pemakaian IUD. Penelitian sebelumnya sudah menemukan kaitan mirip antara alat kontrasepsi hormonal juga tumor ganas payudara. Fakta baru yang disebutkan secara khusus mengidentifikasi resiko yang terkait dengan pemakaian IUD. Kemudian temuan yang disebutkan sejalan dengan peningkatan resiko yang digunakan terkait dengan pil kontrasepsi oral. Menurut data dari Pusat Pengendalian Kemudian Pencegahan Penyakit AS, lebih tinggi dari 10% wanita berusia 15 hingga 49 tahun di area Amerika Serikat pada waktu ini menggunakan IUD atau bentuk kontrasepsi reversible jangka panjang lainnya. Lalu sekitar 14% menggunakan pil. Sekitar 1 dari 4 wanita pada kelompok usia ini pernah menggunakan IUD di hidup mereka. Ketika penelitian sebelumnya tentang hubungan antara penyelenggaraan kontrasepsi hormonal kemudian resiko tumor ganas dada diterbitkan American College of Obstetricians mengeluarkan pernyataan yang mana menyoroti pentingnya membantu wanita mempertimbangkan peluang resiko terhadap manfaatnya. Wajar apabila orang-orang merasa panik atau khawatir pada waktu mengamati penelitian seperti ini dikarenakan peningkatan risiko terkena neoplasma jenis apapun itu mengkhawatirkan, kata Direktur Komunikasi lalu Sekolah Misi untuk Susan G. Komen Breast Cancer Foundation Kelsey Hampton yang mana tiada terlibat di penelitian. Dalam episode podcast Happy Health kali ini, pembawa acara Agatha lalu Jeffrey menghadirkan bintang tamu istimewa, komedian legendaris Nunung, kemudian nutrisionis Jennifer.
Gula kerap dianggap sebagai candu yang tersebut sulit dilepaskan. Nunung mengakui bahwa sebelum didiagnosis diabetes, ia sulit melegakan diri dari makanan juga minuman manis. Ia bercerita tentang pengalamannya pada waktu menjalani gaya hidup yang dimaksud penuh dengan gula berlebih yang digunakan akhirnya berkontribusi pada kenaikan berat badan dan juga kesulitan kemampuan fisik lainnya. Jennifer, sang nutrisionis, menjelaskan bahwa ketergantungan gula tidak belaka mengenai keinginan untuk makan manis, tetapi juga terkait dengan respon tubuh terhadap lonjakan kadar gula darah. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti penyakit gula dan juga penyakit jantung. Untuk membantu mengatasi kecanduan gula, Jennifer memperkenalkan gula lontar sebagai salah satu alternatif yang dimaksud lebih banyak sehat. Gula lontar memiliki ukuran glikemik rendah yang artinya tidak ada menyebabkan lonjakan besar pada kadar gula darah seperti gula biasa. Dalam podcast ini, Nunung mencicipi minuman yang dibuat menggunakan gula lontar kemudian memberikan tanggapan positif. Menurutnya, rasa gula lontar tetap memperlihatkan manis lalu lezat, namun lebih besar aman bagi kesehatannya. Jennifer juga menjelaskan bahwa selain gula lontar ada beberapa pilihan gula lain yang digunakan lebih besar sehat seperti gula kelapa, lalu gula aren. Ia menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda diabetes melitus sejak dini serta segera beralih ke pola hidup sehat termasuk pada memilih sumber gula. Dalam episode ini, Agatha lalu Jeffrey sebagai host mengundang dua tamu spesial, Jennifer, orang ahli gizi, dan juga bintang tamu populer Nunung Sri Mulat yang digunakan baru belaka berbagi kisah tentang menghadapi diabetes. Nunung yang digunakan sekarang menjalani pola hidup lebih tinggi sehat, mengungkapkan bagaimana dirinya terkejut ketika didiagnosa diabetes. Sejak itu, ia memutuskan untuk mengurangi konsumsi gula, khususnya gula yang digunakan mengandung ukuran glikemik tinggi. Namun dalam podcast ini, Agatha kemudian Jeffrey memperkenalkan Nunung pada alternatif gula yang mana lebih tinggi sehat, yaitu gula lontar. Gula lontar yang tersebut berasal dari sari bunga pohon lontar, termasuk kategori gula ramah, yaitu gula dengan angka glikemik rendah. Menurut Jennifer, gula ini sangat baik untuk menjaga kestabilan gula darah dan juga menurunkan resiko penyakit kritis seperti hyperglikemia, kemudian jantung. Jadi meskipun manis, gula lontar tetap saja aman dikonsumsi tanpa menambah beban kesehatan. Nunung juga bercerita tentang pengalaman kebugaran setelahnya didiagnosis diabetes. Ia mengakui bahwa menghentikan konsumsi gula adalah tantangan besar dikarenakan gula bersifat candu kemudian menciptakan ketergantungan. Namun pasca pembaharuan pola makan yang tersebut lebih banyak sehat dan juga disiplin, ia merasakan banyak inovasi positif pada tubuhnya. Lalu apa semata sih kegunaan gula lontar untuk tubuh kita? Jennifer, ahli gizi, pada podcast ini menjelaskan secara rinci tentang ukuran glikemik serta bagaimana konsumsi gula yang mana tepat dapat membantu menghindari kenaikan berat badan juga resiko penyakit. Nunung juga berbagi pengalaman tentang pola makan yang mana pada masa kini lebih besar sehat dengan fokus pada makanan rendah gula. Nunung juga bercerita tentang perjalanan kondisi tubuh pasca didiagnosis diabetes. Ia mengakui bahwa menghentikan konsumsi gula adalah tantangan besar dikarenakan gula bersifat adiktif. Namun pasca inovasi pola makan yang digunakan lebih lanjut sehat lalu disiplin, ia merasakan berbagai inovasi positif pada tubuhnya. Pada podcast kali ini juga Jennifer menunjukkan sebuah artikel tentang pengalaman Mbak Nunung yang dimaksud terkejut dengan diagnosisnya kemudian mengajukan permohonan Mbak Nunung menirukan reaksinya.